Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus, dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat berekaristi pada hari Minggu ini. Hari Minggu sesudah tahun baru dirayakan oleh gereja sebagai hari raya penampakan Tuhan kepada para bangsa. Kita akan mendengarkan kisah tentang sebuah bintang besar yang mengantar orang-orang Majus itu ke Bethlehem, di mana mereka menemukan kanak-kanak Yesus. Kita semua sudah mengalami keadaan di tengah jalan dalam kegelapan, dan betapa kita bergembira kalau ada lampu, kalau ada terang yang menunjuk jalan. Hari ini Yesus diperkenalkan kepada kita sebagai terang bagi jalan kita, sebagai terang bagi sekalian bangsa. Kita telah melihat bintang itu dan juga telah menemukan Kristus. Mendahului perayaan Ekaristi ini, mari kita bertanya, apakah kita telah melakukan untuk membawa kabar gembira itu kepada sesama? Sesama yang malas ke gereja, sesama yang putus asa, sesama yang membutuhkan arah bagi hidupnya. Mari kita mohon pengampunan karena kita tidak menunjukkan jalan bagi sesama kita menuju Kristus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama kor memuji memuliakan Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Pada hari Minggu ke penampakan Tuhan ini dengan memuji memuliakan Dia dengan Gloria. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki
datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putera raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin.
akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat perwartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli, waris menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu,
dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Hari Minggu ini disebut Epifania, artinya Minggu Penampakan atau Penjelmaan Tuhan kepada para bangsa. Dulu disebut Pesta Tiga Raja, tapi Injil mengisahkan kedatangan orang-orang yang disebut Majus, bukan raja, ke Bethlehem. Siapa orang-orang Majus itu? Kita tidak tahu persis. Menurut legenda, mereka berjumlah 3 orang, dan nama-nama mereka adalah Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ada yang mengatakan mereka adalah raja-raja, ada pula yang mengatakan mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Kita tidak tahu persis, Injil tidak menyebutkannya, dan kalau Injil tidak menyebutkannya, itu berarti tidak penting-penting amat. Yang dikatakan Injil, pertama, jumlah mereka lebih dari 1. Dipakai kata mereka. Mereka kedua, mereka datang dari jauh, dari timur. Antar tanda kutip, kalau dekat pasti tempat itu disebut. Yang ketiga, mereka bukan orang sembarangan. Ini bisa kita lihat dari persembahan mereka, barang-barang mahal semua. Dari ilmu yang mereka kuasai, dan bahwa mereka tidak terkesan canggung di lingkungan istana. Dan kemudian keempat, ada yang menjadi tujuan kunjungan mereka ke Yerusalem. Ini yang paling penting. Injil dengan tidak ragu-ragu mengatakan mereka mencari bayi Yesus yang ingin menyembahnya. Saudara sekalian, mempelajari ini semua pantas membuat kita kagum akan kesungguhan komitmen iman mereka. Paling sedikit dalam 3 hal kita harus belajar banyak dari mereka. Ketiganya tercakup dalam pertanyaan yang mereka ajukan. Pertama, kita belajar bagaimana menata prioritas dalam kehidupan. Dalam Injil dikatakan, mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh di sini? Jelas mereka bukan orang Yahudi. Jadi apa urusan mereka mencari raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Menurut saya tidak ada kemungkinan lain. Kalau orang sampai begitu serius mencari sesuatu, itu pasti karena mereka amat membutuhkannya. Tidak mungkin misalnya orang mencari onderdil mobil sampai ke Singapura atau malah ke Jerman kalau tidak sungguh-sungguh memerlukannya. Jadi orang-orang Majus itu membutuhkan sesuatu. Apa itu? Agaknya mereka membutuhkan seorang raja. Loh, apa mereka tidak mempunyai raja? Jelas punya. Malah mungkin mereka sendiri adalah raja. Kalau begitu, yang mereka cari adalah seorang raja yang betul-betul dapat mereka rajakan. Artinya, yang dapat mereka hormati sepenuh hati, yang dapat mereka percayai setulus hati, dan yang dapat mereka andalkan segenap hati. Bila kita pikirkan lebih mendalam, orang-orang Majus itu sebenarnya kan telah memiliki semuanya yang menurut ukuran kita adalah paling utama. Harta mereka punya, ilmu tidak kurang, kehormatan dan kedudukan ada. Jadi mau cari apa lagi? Orang-orang Majus ini sadar apa yang tidak mereka miliki. Seseorang yang dapat membuat hidup mereka berarti, bermakna. Disinilah kita mesti belajar dari mereka. Sebab kalau mereka masih mencari, ini bukan karena mau mendapat dan memiliki lebih banyak, melainkan ingin memiliki yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih luhur. Mereka memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh semua orang.
yaitu kepekaan mengenai mana yang utama dan perlu dikedepankan dan mana yang kurang utama dan yang dapat dinomorduakan. Mereka mencari yang antar tanda kutip lebih utama. Di Amerika Serikat, saudara sekalian, ada seorang mantan bankir sukses yang menghabiskan masa-masa pensiunnya di rumahnya yang mewah di Florida, di tepi pantai, dengan udara yang bersahabat sepanjang tahun. Banyak orang pasti membayangkan, wow, alangkah bahagianya. Benarkah? Dalam sepucuk suratnya kepada seorang sahabat dekat, ia menulis antara lain, betapa tidak bahagianya dia. I have plenty to live on, but not enough to live for. Kalau saya terjemahkan secara bebas, aku punya berlimpah-limpah untuk hidup, tapi aku tidak tahu hidupku untuk apa. Sayang sekali, ada jauh lebih banyak orang yang cuma bertanya dan mencari apa untuk hidup, bukan menggumuli hidup untuk apa. Akibatnya mereka merasa ada kekosongan, ada yang bolong dalam hidup mereka. Lalu untuk mengatasi kekosongan itu, ibarat orang haus, untuk mengatasi rasa hausnya, ia meminum air laut. Ia akan semakin haus, tetapi ia terus minum sampai celaka. Banyak orang begitu. Untuk mengatasi stres, satu sloki kecil whisky, wah, membuat hidup jadi ringan. Lalu 2 sloki, lalu 3, lalu sebotol, sampai celaka. Soal cap tikus ada ungkapan ini. 1 gelas kecil tambah darah, 2 gelas basudara, 3 gelas baku gara, 4 gelas bikin perkara, 5 gelas berdarah-darah, 6 gelas 2 kemungkinan masuk penjara atau masuk pusara. Orang cuma rasa kebutuhan, tapi tak tahu apa sesungguhnya dibutuhkan. Untuk mengisi apa yang kosong dalam hidup mereka, orang-orang Majus itu mencari Yesus. Sedangkan Anda mencari apa? Kedua, mereka berkata, karena kami telah melihat bintangnya, kita juga melihat bintang-bintang, banyak sekali, namun tak satu pun yang berarti bagi kita. Lain dengan orang-orang Majus, mereka melihat 1 bintang, tapi yang amat bermakna, sebab bintang inilah yang membawa mereka kepada yang mereka cari. Saudara sekalian, mengapa mereka melihat, sedang kita umumnya tidak? Ini bukan cuma karena mereka pandai, tapi sekali lagi karena kepekaan mereka. Kepekaan yang lahir karena ada kerinduan di hati serta ada kesungguhan mencari yang lebih utama itu. Tidak seperti mereka, kita harus mengaku betapa sering kita kurang serius mencari. Kita kurang peka. Mereka melihat tangan Allah, petunjuk Allah, tanda dari Allah. Nah, ini pertanyaan yang amat serius yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Di antara 1001 macam perkara biasa dalam hidup ini, apakah kita melihat Allah? Dalam sakit kita, apakah kita melihat tangan Allah? Dalam sehat kita, apakah kita melihat kehendak Allah? Dalam kekurangan kita, apakah kita melihat kehadiran Allah? Dalam kelimpahan kita, apakah kita mendengar tuntutan Allah? Apakah kita melihat Tuhan di antara 1001 macam tetek bengek perkara-perkara kehidupan? Ketiga, orang Majus itu dengan to the point menutup kalimat mereka dengan berkata, dan kami datang untuk menyembah Dia. Inilah menurut saya yang paling mengagumkan dari mereka. Soal merasakan kebutuhan akan Allah, oh banyak orang merasakannya. Melihat atau mengetahui di mana ia dapat bertemu Allah, ini juga tak terlalu istimewa. Tetapi semua itu kita tahu tak ada gunanya tanpa langkah yang ketiga ini, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, orang-orang Majus ini telah mengarungi perjalanan yang amat jauh, sulit dan berbahaya. Perjalanan yang memeras tenaga, memakan biaya dan berisiko tinggi. Namun semua itu mereka tempuh dengan rela. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang mendorong, tak ada yang mengundang. Kami datang untuk menyembah Dia. Dapatkah dibandingkan dengan apa yang kita persembahkan dengan mereka? Yang mereka persembahkan itu bukan cuma emas, kemenyan, dan mur, tapi juga waktu, tenaga, uang, bahkan ada kemungkinan nyawa. Saudara sekalian, orang-orang Majus adalah para pengembara yang
berusaha mencari arti kehidupan. Kitab suci tidak menyebut nama-nama mereka, karena itu mereka itu bisa Anda atau bisa juga saya. Namun dalam bidang ini berapa kalikah kita pernah bermenung untuk mencari arti hidup kita? Pernahkah kita juga memikirkan hadiah apa yang dapat kita berikan kepada Allah sebagai tanda syukur atas kehidupan yang dianugerahkannya? Para Majus itu telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita. Mereka melupakan diri dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga demikian. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita menyanyi dari Credo, puji syukur nomor 374. K berarti kor, U berarti umat. Dan ketika sampai pada et incarnatus es, semua harap berlutut untuk merenungkan apa yang kita rayakan pada hari-hari ini. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem Caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum ferrum de Deo ferrum. Qui proternos homines, Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. In gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam
expecto resurrectione mortuorum. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak-Mu. Kita mohon, kabulkanlah doa. Bagi para pejabat pemerintahan, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kita mohon, bagi kita di sekitar altar ini, Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil sebagaimana para sarjana, mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama penyelenggara misa wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan pengarang Injil, ya Bapa, semoga seluruh umat wilayah rohani bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan berbakti kepada Allah. Lihatlah, seluruh umat-Mu bahu-membahu membangun kerajaan-Mu. Bersama wilayah rohani Santa Elizabeth mengucap syukur atas berkat Tuhan di tahun 2021 dan mohon perlindungannya di tahun 2022 bagi seluruh keluarga di wilayah rohani. Bersama keluarga Tumpol Monika, kita mengucap syukur untuk tahun 2021 dan mohon berkat untuk tahun 2022, serta mohon keselamatan jiwa atas almarhum Bapak Rein Tumbol dan almarhum Bapak Barnabas Monika. Bersama keluarga Randy Lim Ratu, syukur dan terima kasih kepada Tuhan sehubungan dengan hari ulang tahun dari Sylvester Randy Lim yang keempat pada tanggal 2 Januari 2022. Semoga Tuhan memberkati hidupnya dan cita-citanya, sehingga semakin besar, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, menyenangkan orang tuanya, terutama semakin berkenan kepadamu, Allah Bapa kami. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami
tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, kami menghadap kepadamu untuk bersyukur dan memujimu dengan membawa persembahan ini. Sudilah Engkau menerima roti dan anggur ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan ibadah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah, agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persekutuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef Mempelanya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang Saudara sekalian, Kristuslah
Raja damai yang memanggil kita dari kegelapan dengan cahaya iman, harapan, dan cinta kasih. Bimbingan bintang itulah yang kita perlukan agar dapat mencapai kerajaan damai-Nya yang kekal. Maka kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudara, inilah Yesus Tuhan dan Raja kita, Alfa dan Omega kita, awal dan akhir kita, arti dari hidup kita. Berbahagialah kita karena diundang ke meja perjamuan kerajaan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen
tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rezeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah air surgawi dengan aman sentosa. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Pengumuman gerejani disampaikan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Petrus P. Tinangun PR yang telah memimpin perayaan Ekaristi Hari Raya Penampakan Tuhan, kepada petugas liturgi, PPA, Kostor, penyelenggara liturgi, wilayah rohani Santa Elizabeth, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, juga kepada Cor di Jesu Choir, dan kepada dekorasi OMK Unit Santo John Baptist de la Salle dan wilayah rohani Santo Ambrosius, organis, tim Komsos, petugas parkir, LC, petugas tata laksana, serta kepada siapa saja yang ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada Hari Raya Penampakan Tuhan hari ini. Selanjutnya, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan untuk renovasi fasilitas gereja dan pembangunan menara lonceng. Bagi yang ingin menyumbang masih terbuka kesempatan untuk dapat menghubungi Bendahara Paroki Ibu Deisi Rares atau lewat rekening BNI atas nama Keuskupan Manado, Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Tanggal 3 Januari 2022 pukul 8.00 ada pelayanan orang sakit dan lansia di Gria Paniki Indah. Harap ketua-ketua wilayah dapat berkoordinasi dengan Ketua Bidang 1, Pak Beni Sangitang, untuk pengaturan jadwalnya. Selanjutnya, setiap minggu pertama dalam bulan berjalan diadakan kolekte kedua yang dipergunakan untuk solidaritas lintas paroki. Tersedia kotaknya di depan pintu masuk. Pengumuman selanjutnya disampaikan kepada DPP dan umat yang akan mengikuti pemakaman orang tua dari Ketua Stasi Kima Atas, Bapak Ignatius Tololiu, akan dilaksanakan pukul 11.00 WITA di Stasi Koka Teling. Kemudian pengumuman perubahan hari-hari raya penting tahun 2022 akan disampaikan oleh Bapak Agustinus. Saudara-saudara terkasih, hendaknya kalian ketahui bahwa setelah kita bersukacita pada kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena belas kasih Allah, maka dengan sukacita kami memaklumkan kebangkitan penyelamat kita. Pada tanggal 2 bulan Maret, hari Rabu Abu, dan mulailah puasa 40 hari yang amat suci.
pada tanggal 17 bulan April, Paskah Kudus Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita rayakan dengan gembira. Pada tanggal 26 bulan Mei, akan dirayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 5 bulan Juni, Pesta Pentakosta. Pada tanggal 19 bulan Juni, Pesta Tubuh dan Darah Kristus yang amat kudus. Pada tanggal 27 November, Minggu pertama Advent, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kepadanya hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, kepada yang belum sempat mendengarkan selamat saya ucapkan selamat tahun baru kepada Anda sekalian. Kiranya dengan langkah yang mantap kita memasuki tahun yang baru 2022. Apapun yang akan terjadi, Tuhan menyertai kita. Marilah kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Puji syukur 476. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah penuh lembah, bersoraklah terus, bersoraklah bersama.